Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita langsung saja. Jadi di sini kendalanya ketika kita nyalakan lampunya berkedip, tetapi kemudian dia mati lagi. Kita coba untuk nyalakan kembali, tetap dia tidak bisa ya. Nah, ini kita akan lakukan pengecekan terlebih dahulu. Pertama, analisa kita ada kabel di bagian soketnya yang mengalami konsleting ya. Jadi kita akan lakukan pengecekan terlebih dahulu di bagian kabel-kabelnya ya. Kita akan coba buka terlebih dahulu. Pertama kita akan lakukan pembongkaran di bagian scannernya ya. Ini adalah bagian baut untuk bagian scannernya. Jika sudah terlepas, kita tinggal angkat saja. Kita lepaskan bagian scanner ini. Dan jangan sampai terlepas terlebih dahulu ya teman-teman, karena di bagian kiri ini ada soket yang memang masih terhubung, kita mesti lepas terlebih dahulu. Nah seperti ini ya, jadi ini adalah bagian scannernya. Analisa pertama kita adalah khawatirnya ada konslet di bagian soket-soketnya, sehingga kita akan coba untuk membuka terlebih dahulu kabel-kabel yang terhubung ke bagian komponen utama. Ini terjadi biasanya aliran listrik yang masuk ke dalam printer ini itu mengalami run up ya, atau tidak stabil, sehingga terjadi kendala atau konslet kecil sebenarnya di bagian komponen-komponennya. Maka dari itu analisa pertama kita akan coba untuk membuka beberapa soket yang terhubung ke bagian motherboardnya. Nah ini ketika kita kemudian pasang kembali lalu kendalanya masih sama, maka dapat dipastikan ada kendala di bagian power supply-nya ya. Jadi power supply yang ada di bagian belakang dari printer ini sudah lemah, dan biasanya itu terjadi ketika printer ini sudah lama kita beli. Sehingga mau tidak mau kita coba untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan power supply yang ada. Kita bisa coba terlebih dahulu sebelum membeli power supply yang baru. Nah apabila memang sudah dipastikan berada di power supply kendalanya, maka kita bisa coba untuk membeli power supply baru ya. Nah, ini kita coba untuk bersihkan sambil kita buka bagian soketnya ya. Dan kita akan coba pasang kembali bagian-bagian soket yang sudah kita lepas tadi. Lalu nanti kita akan coba untuk cek apakah kendalanya sudah bisa teratasi atau memang power supply-nya yang terkendala ya. Mudah-mudahan ini hanya bagian komponen ini saja ya, atau hanya konsleting kecil saja ya, sehingga kita tidak perlu lagi untuk membeli power supply baru. Kita akan pasang kembali. Baik teman-teman, jadi ini adalah
210 ya. Karena untuk printer itu tergantung tipenya, kadang ada yang mesti dibuka terlebih dahulu bagian casingnya, ada yang dibuka terlebih dahulu di bagian lain, sehingga perlu teliti juga ya. Nah ini jika kita ingin membongkar Epson L210, maka kita perlu membuka terlebih dahulu atau melepas terlebih dahulu bagian atas atau bagian scannernya. Kita akan coba hidupkan terlebih dahulu ya. Kita akan nyalakan. Nah baik teman-teman, setelah kita nyalakan ternyata ada respon di printer ini. Kita akan tunggu apakah dia akan mati kembali atau tetap menyala. Sudah beberapa detik ya, jadi ini berarti hanya di bagian soketnya saja ya. Setelah kita lepas lalu kita pasang kembali, ternyata ini normal ya, artinya kita tidak perlu untuk membeli power supply baru. Nah ini teman-teman, jadi di bagian bibnya jadi ada kedipan merah, ini petanda bahwa printer sudah normal kembali. Kita akan pasang bagian scannernya ya. Kalau sudah seperti ini biasanya printernya sudah normal kembali. Jadi ini saya coba untuk pasang terlebih dahulu. Kita akan coba pasang juga bagian scannernya. Dan kita akan buktikan ya apakah kendalanya teratasi hanya mencabut soket-soket yang terpasang atau tidak ya. Baik, nah ini teman-teman, ternyata sudah normal ya. Jadi dia sudah merespon, bisa ngeprint. Nah itu barangkali untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.